Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabana Farji dan saya Basarnas angkatan 16 kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan tentang pengalaman belajar saya, yakni tentang manajemen ASN. Perencanaan kebutuhan ASN adalah proses penetapan jumlah jenis dan kualifikasi jabatan ASN yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan beban kerja dan tujuan strategis instansi pemerintah. Tujuannya yaitu menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi instansi pemerintah, juga menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai, serta mewujudkan birokrasi yang tepat jumlah, tepat fungsi, dan tepat kompetensi. Perencanaan kebutuhan disusun selama 5 tahun menggunakan metode penyusunan analisis jabatan selaras dengan tugas dan fungsi daripada organisasi. Pengadaan ASN yaitu proses untuk mengisi kebutuhan jabatan dalam instansi pemerintahan melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan prinsip sistem merit guna untuk mendapatkan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kompeten dan profesional, yakni memiliki tujuan mengisi jabatan yang kosong secara tepat waktu dan tepat orang, menjamin terpenuhnya kebutuhan instansi terhadap SDM yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel, menyaring ASN melalui proses yang transparan, objektif, adil, dan bebas KKN. Penguatan budaya kerja dan citra budaya kerja ASN harus berlandaskan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Budaya kerja mengacu pada pola pikir dan perilaku kerja ASN yang mencerminkan nilai dasar tersebut dan harus diinternalisasikan dalam setiap kegiatan organisasi. Ada juga UU ASN, yaitu menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas ASN untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif institusi dari pemerintah. Penguatan citra institusi dilakukan melalui kinerja yang akuntabel dan berdampak. Pada pasal 78 disiplin dan etika profesi ASN. Kemudian pada pasal 102 pelayanan publik yang berkualitas, transparansi, dan akuntabel, dan akuntabilitas manajemen ASN, yakni memiliki tujuan yaitu penguatan budaya kerja dan citra institusi untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani, serta menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat terhadap ASN dan instansi pemerintah, untuk menjadikan ASN sebagai seorang teladan yang berintegritas, memiliki etika, dan juga bisa menjadi pelayanan publik. Kemudian ada juga pengelolaan kinerja ASN, yakni proses sistematis dan berkelanjutan dengan mencakup salah satunya yaitu perencanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja daripada individu ASN itu sendiri yang berorientasi pada hasil serta selaras dengan tujuan dan kinerja organisasi, baik itu di Basarnas maupun di luar Basarnas pun sama. Pengelolaan kinerja pegawai ASN dilaksanakan untuk menjamin pencapaian kinerja dari organisasi tersebut melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai. Kemudian ada juga pengelolaan kinerja dari pegawai sendiri, yakni dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Penilaian kinerja, tindak lanjut hasil kinerja, dan sistem informasi kinerja. Untuk apa? Yakni supaya kita bisa secara cermat, tepat,
Dan adapun tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas organisasi dari pemerintahan, baik itu di Basarnas maupun di instansi yang lain, supaya apa? Menjadi dasar dalam pengembangan karir serta pemberian penghargaan dan juga sanksi dan penghasilan berbasis kinerja, bukan hanya asal kerja, serta mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil yang mengemban talenta dan karir itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan talenta ASN adalah upaya yang terencana serta sistematis dan berkelanjutan. Untuk apa? Yakni untuk mengidentifikasi serta memetakan dan mengelola potensi terbaik dari ASN tersebut supaya bisa disiapkan untuk mengisi jabatan yang strategis dengan kemampuannya melalui manajemen talenta nasional yang adil dan transparan yang berbasis sistem merit tadi, serta untuk mengembangkan karir, yakni bagian dari manajemen ASN sendiri yang dilakukan untuk memberikan kesempatan pada siapa? Kepada pegawai supaya dapat promosi dan jabatan yang sesuai dengan kinerjanya sendiri, sesuai kinerja potensi yang ada pada diri pegawai tersebut, dengan tujuan meningkatkan kapasitas seseorang dan efektivitas dari instansi. Selanjutnya itu pemberian penghargaan dan pengakuan bagian dari manajemen ASN juga yang memiliki tujuan untuk mendorong motivasi dan prestasi kerja serta menerapkan sebagai loyalitas dari pegawai atau bentuk penghormatan atau bisa juga kompensasi atas kinerja dan dedikasi serta kontribusi yang luar biasa terhadap organisasi dan negara. Penghargaan dan pengakuan dapat berupa satu, yaitu tunjangan kinerja, kedua yaitu bisa jadi kenaikan pangkat, dan ketiga yaitu kesempatan pengembangan kompetensi, yang kelima yaitu promosi jabatan, dan kemudian tanda penghormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemberhentian ASN. Ini pemberhentian yaitu ada yang pertama itu ada yang dengan hormat, yang kedua ada yang secara tidak hormat. Secara hormat mungkin yang pertama mengundurkan diri karena memang sudah pensiun atau meninggal dunia, atau bisa juga karena sakit keras yang tidak bisa kita bekerja kembali. Yang kedua itu pemberhentian dengan tidak hormat, yaitu pastinya kalau pemberhentian dengan tidak hormat pastinya dengan melanggar atau tidak sesuai ketentuan-ketentuan seperti melakukan tindak pidana, korupsi, dan melakukan hal-hal yang dilanggar dalam peraturan-peraturan tersebut. Tujuannya yaitu untuk menjaga integritas dan profesionalisme serta memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian guna untuk mewujudkan suatu pegawai yang baik, profesional, dan tentunya yang teruji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. We are family, profesional, modern, teruji. Afiq Nam Jagat Sanugram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.